Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitro Bagus Samudro. Izinkan saya menanggapi pada sesi diskusi 6 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi 6 ada 3 pembahasan tentang kesetaraan gender. Stereotip gender mengarah pada penginternalisasian harapan yang membatasi perkembangan anak. Anak laki-laki yang sering diasosiasikan dengan keberanian dan kekuatan, sedangkan anak perempuan sering diasosiasikan pada kelembutan dan ketergantungan. Stereotip negatif ini akan membatasi potensi anak untuk berkembang secara optimal, karena mereka merasa tertekan untuk mematuhi ekspektasi sosial yang terbentuk. Anak laki-laki yang dibesarkan dengan stereotip ini merasa harus menahan emosi mereka, sehingga dapat menyebabkan masalah emosional seperti depresi dan kesulitan dalam melakukan hubungan sosial. Sementara itu, anak perempuan sering diajarkan untuk mengutamakan perasaan orang lain, sehingga dapat menghambat kemandirian dan keberanian mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk pembahasan yang pertama, cara saya sebagai seorang guru sekolah dasar untuk berkontribusi dalam mengatasi isu gender pada lingkungan satuan pendidikan adalah melalui penciptaan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman. Pendidikan yang inklusif tentunya akan melibatkan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran agar bebas dari bias gender. Misalnya, kurikulum yang mencakup contoh keberanian dan empati dari kedua gender tersebut, sehingga dapat memberikan perspektif yang luas dan bermakna bagi anak-anak. Pendekatan pengajaran yang inklusif dan fleksibel ini akan membantu siswa merasa nyaman dalam mengekspresikan diri mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami cara mengaplikasikan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan inklusif berbasis gender menekankan bahwa nilai seperti keberanian dan empati tidak terbatas hanya pada satu gender. Keberanian penting bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan empati dan simpati juga penting untuk laki-laki dan perempuan. Langkah nyata yang diaplikasikan mungkin yang pertama adalah memberikan contoh tauladan dalam melaksanakan pembelajaran yang inklusif dengan menghargai perbedaan, menerapkan keadilan dan empati tanpa memandang gender, menghilangkan bias gender dalam interaksi di kelas, misalnya melalui kegiatan diskusi, pengajuan pertanyaan, di mana guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan, serta menggunakan kriteria penilaian yang bersifat objektif. Untuk berikutnya dapat membangun atau memanajemen suasana kelas yang inklusif, sehingga dapat dilakukan melalui contoh penempatan tempat duduk ataupun suasana diskusi kelas yang bersifat inklusif berbasis gender. Peka terhadap kebutuhan sosial emosional siswa, yakni dengan menciptakan kegiatan yang mendorong diskusi tentang perasaan mereka terkait peran gender pada lingkungan. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung dengan menegakkan aturan yang jelas dan mengatasi kegiatan bullying atau diskriminasi khususnya berhubungan dengan stereotip gender. Pada pembahasan yang kedua, yakni strategi konkret yang saya lakukan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif. Saat anak-anak belajar dalam kelompok, maka mereka akan belajar mendengarkan. Mereka akan belajar menghargai perbedaan yang disampaikan oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Berikutnya,
dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan nilai-nilai moral dengan kegiatan proyek. Yang ketiga, dengan menerapkan pembelajaran reflektif, di mana anak-anak akan mengenali perkembangan belajar yang mereka lalui. Serta dari kegiatan refleksif tersebut, mereka akan dapat berbagi pengalaman antara anak laki-laki dan perempuan. Wujud nyata dalam pembelajaran dapat dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi ataupun debat kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbicara atau mengungkapkan ide dan gagasannya. Nah, langkah yang terakhir adalah menggunakan metode role playing atau bermain peran untuk mengajarkan siswa bagaimana melihat perspektif yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Dengan hal tersebut, maka mereka akan belajar bagaimana cara mereka untuk menghargai perbedaan-perbedaan, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Pembahasan yang ketiga adalah tentang tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis gender. Yang pertama adalah bias gender yang kuat di masyarakat, yang tentunya hal tersebut sering terbawa ke lingkungan sekolah, sehingga hal tersebut juga berimbas dalam hal pengembangan potensi dan diri siswa. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan karakter secara inklusif untuk menghapus stereotip negatif tersebut agar siswa bisa mengeksplorasi potensi mereka secara tepat. Tantangan yang kedua adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender oleh semua pihak, ya, di mana hal tersebut dapat menyebabkan pendidikan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan siswa, dan hal tersebut dapat berimbas pada kurang optimalnya satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kesetaraan gender. Maka langkah yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan adalah melakukan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis gender. Demikian diskusi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.